ini ada satu jurnal terbaru dari American Heart Association dan European Society of Cardiology. Dikatakan orang minum kopi itu baik gitu. Pernah dengar nggak? Saya nggak tahu. Belum tahu ya. Nah ini sudah dikeluarin baru 28 Agustus kemarin di European Society of Cardiology mengatakan bahwa kafein itu pada kopi itu bisa menurunkan ya serangan jantung, gagal jantung, stroke. Halo guys, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yang akhir-akhir ini banyak ditanyakan. Pencinta kopi dan tren di konsumsi kopi terus meningkat tajam. Tanpa disadari telah menjadi bagian dari gaya hidup yang turut didukung oleh perkembangan kafe dan brand-brand yang keberadaannya semakin banyak, sehingga tradisi ini menjadi semakin populer sekarang. Namun masih banyak di antara kita yang bertanya-tanya mengenai apakah kopi aman atau justru membahayakan, terutama efeknya terhadap jantung. Nah, jangan khawatir guys, karena pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai kopi dan manfaatnya terhadap jantung dan terkait resiko lainnya berdasarkan hasil penelitian terbaru. Nah guys, saya akan menjelaskan singkat mengenai kopi. Jadi guys, seperti yang kita tahu bahwa kopi merupakan salah satu minuman yang paling sering dikonsumsi, terutama di kalangan mahasiswa dan pegawai kantoran. Indonesia sendiri, kebiasaan meminum kopi sudah dilakukan sejak turun-temurun. Dan Indonesia menduduki negara ke-6 dengan konsumsi kopi terbanyak. Wah, luar biasa ya guys ya. Saya ingat sekali tuh, waktu saya kecil, ya saya juga disuruh minum kopi. Tapi sayang nih, perut saya nggak tahan. Jadi sampai sekarang saya sulit untuk minum kopi, kecuali kopi-kopi tertentu. Nah, kafein dalam kopi. Ya. Nah guys, terus seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kandungan dalam kopi itu adalah kafein. Apa sih kafein itu? Kafein merupakan stimulan natural guys. Kafein ini bisa ditemukan di jenis minuman seperti teh, minuman bersoda, minuman penambah energi, coklat. Nah, banyak lagi, tapi jumlah kafein paling banyak sebenarnya pada biji kopi loh guys. Efek dari mengkonsumsi minuman berkafein adalah bermacam-macam guys. Pertama, efeknya adalah membantu kita berenergi, lebih fokus, dan juga membantu dalam menurunkan berat badan. Selain itu juga dapat membantu mood kita, kerja lebih efektif, serta membantu performance saat berolahraga. Nah ini biasa loh di Jerman, kita itu kalau minum kopi itu bisa sampai 2 kali break. Biasanya pagi breakfast, jam-jam 10 kita minum kopi guys. Nanti jam 3 sore kita minum kopi lagi supaya tetap semangat kerja. Nah, gimana nih guys cara kopi bekerja dalam tubuh kita? Kopi akan diserap oleh usus di sekitar 20 menit setelah kita mengkonsumsi kopi. Lalu zat dalam kopi akan diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke hati, di mana akan terjadi metabolisme di sana. Nah, zat kopi akan dipecah menjadi zat aktif, yaitu kafein, dan setelah itu kafein tersebut akan dialirkan ke seluruh tubuh dan berkaitan dengan beberapa reseptor di tubuh sehingga menghasilkan efek-efek yang tadi sudah disebutkan guys. Apakah benar dok bahwa kopi bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke? Tidak benar ya, ini fakta yang salah. Beberapa efek natural dari kafein yang mempengaruhi jantung sering sekali membuat kita khawatir akan memiliki efek membahayakan pada jantung, seperti rasa jantung yang berdebar-debar atau meningkatnya denyut nadi.
Nah, hal ini didukung oleh update penelitian terbaru yang diterbitkan oleh American Heart Association dan European Society of Cardiology. Pada Februari 2021, jurnal American Heart Association menerbitkan hasil penelitian yang menilai konsumsi kopi dan resiko gagal jantung heart failure, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan resiko terkena gagal jantung pada orang yang tidak minum kopi dan sama sekali, yang tidak minum kopi sama sekali, maksud saya, dan minum kopi sebanyak 1 gelas per hari. Namun konsumsi kopi lebih dari 2 gelas per hari dapat menurunkan resiko lebih terhadap gagal jantung. Nah, mekanisme kopi yang dapat menurunkan resiko gagal jantung masih belum dapat dijelaskan secara rinci, tapi kafein dipercaya berperan dalam hal ini. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian-penelitian dilakukan oleh Framingham and Cardiovascular Health Studies yang mengatakan resiko gagal jantung menurun sekitar 5-12% per cangkir kopi loh guys, yang dikonsumsi tiap harinya dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi kopi. Penelitian yang dilakukan oleh Atherosclerosis Risk in Communities hasil menunjukkan tidak adanya perubahan risiko gagal jantung pada orang yang konsumsi 1 cangkir kopi dalam sehari, namun menurunkan risiko gagal jantung sekitar 30% pada orang yang mengkonsumsi 2 cangkir kopi atau lebih dalam sehari. Ini update terbaru guys. Nih. Ya, perhatiin nih, pada Kongres European Society of Cardiology pada 28 Agustus 2021. Baru sekali kan? Penelitian yang dilakukan pada 3.000 orang lebih selama 10 tahun menunjukkan hasil bahwa 3 cangkir kopi dapat menurunkan resiko stroke atau kematian, serta memiliki fungsi dan struktur jantung yang lebih baik. Konsumsi dengan derajat ringan sampai sedang atau sekitar setengah sampai 3 cangkir per hari dapat menurunkan risiko stroke sekitar 21%, risiko kematian karena penyakit jantung sekitar 17%, risiko kematian dari penyakit lainnya sekitar 12% dibandingkan orang yang tidak minum kopi atau konsumsi 1 gelas kopi per hari guys. Namun perbandingan kedua subjek pada penelitian tersebut, hasil menunjukkan sama mengenai konsumsi kopi yang berlebihan justru dapat meningkatkan risiko stroke. Nah, saya ulang lagi. Hasil menunjukkan sama mengenai konsumsi kopi yang berlebihan justru dapat meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, dan kematian akibat penyakit lainnya. Nah, kira-kira berapa banyak gelas yang aman dikonsumsi ya dok? Nah, ini pertanyaannya. Dari penelitian-penelitian mengemukakan bahwa konsumsi kopi yang diklasifikasikan dengan konsumsi ringan sampai sedang, yaitu sekitar 2 atau sampai 3 cangkir per hari, dan berat 4 cangkir per hari masih tergolong aman. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa setiap 1 cangkir kopi mengandung sekitar 100 mg kafein, sehingga konsumsi sekitar 300 sampai 400 masih dikatakan aman guys. Namun penting diingat, ya, jangan lengah dengan kenyataan bahwa setiap orang memiliki batas toleransi dan respon tertentu terhadap efek kafein. Maka harus tetap memperhatikan beberapa cangkir kopi yang memberikan efek baik pada tubuh kalian guys. Jadi jangan minum kopi sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan pilihan jenis kopinya? Wah, ini dia. Ini menarik nih. Jenis kopi yang mana paling baik atau harus dihindari sebenarnya belum ada studi yang tervalidasi. Mengenai hal tersebut, itu semua tergantung kadar kafein yang ada dalam kopi, berapa gelas kopi yang kita minum per hari, dan jumlah kalori dalam kopi. Nah, di Indonesia banyak sekali orang yang minum kopi ditambah gula, padahal 1 sendok teh gula menambahkan 15 kalori ke dalam kopi. Jadi kesimpulannya nih guys ya, nih kita harus simak nih. Jadi poin yang dapat ditekankan kembali bahwa konsumsi kopi itu aman. Karena berdasarkan data, kopi dapat menurunkan beberapa risiko penyebab kematian utama terkait penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung. Perlu diingat juga bahwa bukan berarti yang tidak minum kopi harus minum kopi juga. Yang nggak kuat minum kopi jangan, ya.
harus tetap disertai dengan prinsip utama ya guys, bahwa boleh konsumsi kopi secukupnya sesuai anjuran dan batas toleransi tubuh kita. Karena kembali lagi guys, bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke guys? Nah, pastikan juga kopinya asli, original, enggak KW-KW-an. Enggak juga, kopi tidak ada yang KW ya. Lebih baik tanpa ada tambahan gula yang dapat mengurangi manfaat dari kafein di dalam kopinya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat, dan apabila info kesehatan yang sudah saya bagikan ini bermanfaat, mohon ya dibagi, di follow, di subscribe, dan di komen. Dan juga jangan lupa juga maksud saya, lihat konten-konten yang lain yang berhubungan dengan jantung, pembuluh darah ya, dan juga mengenai COVID. Terima kasih guys, sampai jumpa di video saya. Bye.